Biar fokus kepada Allah, jatuh cintalah kepada Allah. Bagaimana caranya biar jatuh cinta? Pandanglah alam semesta ini sebagai ketiadaan. La ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Enggak, kata Nabi Isa. Aku memang membaca la ilaha illallah, tapi bukan atas nama perintahmu setan. Wa tahfadhu fi ghidha'ah. Fi ghidha'ika. Kita harus menjaga makanan lah ya. Hati-hati dengan makanan itu. Jangan sampai makanan-makanan syubhat itu masuk ke dalam diri kita. Hati-hati betul. Ada jin datang kepada kita dan membimbing kita untuk menyebut Allah, Allah, Allah. Itu beda. Rasanya itu beda. Ya, rasanya itu beda. Apakah itu jin atau malaikat, itu rasanya berbeda. Nah, kalau jin itu mengandung sesuatu yang panas, mengandung hawa panas. Ketika membimbing kita, Allah, Allah. Tapi rasa diri kita tidak karu-karuan gitu loh. Itu jin, itu setan. Itu jin, itu setan. Jadi karena itu jangan karena langsung membimbing kita dengan lafaz Allah, Allah, lantas kita terima. Tidak. Tidak. Jadi suatu saat ya, Nabi Isa itu didatangi oleh setan. Nabi Isa itu didatangi oleh setan. Setan itu bilang, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Enggak, kata Nabi Isa. Aku memang membaca la ilaha illallah, tapi bukan atas nama perintahmu setan. Jadi ditolak itu loh. Sebab ketika kita patuh walaupun itu kebaikan, berarti sudah ada rasa patuh kepada setan. Jadi karena itu walaupun yang disuruhkan itu bacaan baik, tapi itu dari setan, tolak saja. Aku akan membaca atas dasar karena perintah Rasulullah, bukan atas dasar karena perintahmu. Aku tidak mau terhadap perintahmu. Jadi begitu semestinya ya. Semestinya begitu. Jadi karena itu betapa penting kita memahami sumber dari sebuah zikiran ini. Dari siapa? Dari apa sesungguhnya? Jadi dipastikan dulu. Oke ya. Wa tahfadhu fi ghidha'ah. Fi ghidha'ika. Kita harus menjaga makanan lah ya. Hati-hati dengan makanan itu. Jangan sampai makanan-makanan syubhat itu masuk ke dalam diri kita. Hati-hati betul. Kalau tidak jelas halal haramnya, jangan dimakan. Harus jelas dulu gitu loh. Apalagi kalau sampai makanan-makanan itu haram, jangan. Makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhat itu akan menjadikan diri kita sulit untuk bisa mengalami bertobat. Sulit. Karena itu ya, Allah berfirman ya, Ija'al batnaka kabutuni sholihin, firman Allah Ta'ala kepada salah seorang waliullah ya. Jadikanlah perutmu itu seperti perut orang soleh. Perut orang soleh itu hanya diisi makanan yang halal. Halal. Karena makanan halal, maka ketika makanan itu berubah menjadi energi, nah energi itu tertuju kepada Allah Ta'ala. Karena halal itu, karena halal. Tapi kalau makanan tidak halal itu bisa membuat orang kayaknya semangat di jalan keilahian, tapi itu sesungguhnya palsu. Dulu ya, di zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bistami itu, ada orang yang zikiran lama sekali di masjid di malam hari itu, lama sekali. Syekh Abu Yazid itu curiga, jangan-jangan ada yang tidak benar dengan orang ini. Betul, diajak oleh Syekh Abu Yazid ke rumahnya. Tuan, mari ikut saya. Kemana? Ke rumah saya. Nanti perkara makanan dan pakaian saya yang nanggung. Oke, katanya. Nyampe di rumahnya Syekh Abu Yazid Bustami, dikasih makanan halal. Langsung ngantuk.
Jadi berarti apa? Makanan haram itu membuat orang semangat tapi di dalam kesalahan. Semangat tapi dalam kesalahan. Jadi kalau orang dikasih makanan yang haram, kuat berzikirnya kuat. Tapi itu tipuan sesungguhnya. Jadi ketika nyampe di rumahnya Syekh Abu Yazid Bistami, dikasih makanan yang halal, langsung menguap-nguap. Tidur. Tidur lama sekali. Itu menunjukkan bahwa dia sudah tertipu oleh makanan haram. Dan selama bermalam-malam, kuat pikiran. Jadi makanya ya, sesuatu yang batil itu memang membuat kita kuat di dalam kebatilan. Bisa itu makanan, bisa itu juga tontonan. Misalnya ya, makanannya makanan halal, tapi nonton yang tidak benar, kuat itu. Nonton di HP itu loh, kuat sekali itu. Kuat. Dan nggak tidur-tidur, yang semula ngantuk bisa hilang ngantuknya. Nah itu loh. Jadi ada konklusi itu, ada permainan dengan setan di situ itu loh. Jadi setannya yang menyuplai tidak ngantuknya, dia sendiri yang tidak ngantuk. Oh, gitu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Jadi hati-hati dengan makanan. Pastikan apa yang kita makan itu halal. Selain halal, makanan yang kita makan itu suci gitu loh. Jangan yang najis-najis itu kemakan. Jadi harus suci, harus halal, jelas bismillah karena engkau ya Allah, aku menyaksikan engkau. Nanti jadinya energi adalah energi kebaikan. Dan energi kebaikan itu tidak bersekutu dengan ngantuk-ngantuk sebenarnya. Tidak bersekutu, fokus. Jadi ketika masih bercampur ngantuk-ngantuk itu ada sesuatu yang tidak baik di dalam makanan itu. Boleh jadi kalau mau makan, makan begitu saja. Tanpa basmalah, tanpa menyaksikan Allah Ta'ala. Saking apa? Saking senangnya kepada makanan itu langsung sehat. Itu juga menjadikan diri kita ngantuk-ngantuk. Hati-hati. Jadi yang perlu dihati-hati, makanan, minuman ini dijaga betul. Dijaga betul. Jangan sampai yang haram, yang syubhat, dan lain semacamnya. Jangan sampai. Wajtahid ayyakuna dasman, wajtahid dan bersungguh-sungguhlah engkau ayyakuna kepada hendaknya ada itu ghidha. Dasman ialah memiliki lemak. Jadi ya, tapi ini yang dimaksud dengan lemak bukan lemak hewani, tapi lemak nabati. Itu bagus. Lemak nabati. Untuk sementara lemak hewani itu belum bagus. Ya, ini ada fasenya ya, ada ketentuannya ya. Untuk tahap-tahap orang yang mau berkholwat, yang mau belajar mensucikan diri sendiri, maka lemak hewani itu tidak bagus. Kenapa? Karena terlalu kuat lemak hewani itu. Terlalu kuat. Untuk Rasulullah enggak masalah, untuk para sahabat enggak masalah, untuk orang-orang yang sudah jadi enggak masalah. Lemak hewani itu enggak apa-apa. Tapi untuk orang yang baru memulai, maka seharusnya menggunakan lemak nabati dan tidak menggunakan lemak hewani. Jadi, hendaknya makanan yang kita konsumsi itu memiliki lemak. Walakin min ghairi hayawanin, tapi bukan termasuk lemak hewani. Jadi ada fase-fasenya seperti itu orang makan ya. Orang makan. Bukan asal yang kita senang diembat, kita senang diembat. Nanti efeknya macam-macam itu, kalau apa-apa diembat itu macam-macam efeknya. Bisa ngantukan itu. Bisa macam-macam. Fa innahu ahsanu wa ahdharu, maka sesungguhnya makanan itu ahsanu ialah lebih baik, wa ahdharu dan lebih hati-hati, minasyabai dari adanya rasa kenyang. Jadi jangan terlalu kenyang ketika kita berkhalwat itu, juga sama, jangan terlalu lapar. Sebab orang yang terlalu lapar menjadikan dirinya itu beling setan kemana-mana dari saking laparnya itu. Kalau kenyang gampang ngantuk, sulit ya. Kalau kenyang gampang ngantuk, kalau lapar gelisah.
Jadi harus sedang-sedang gitu. Kita harus bisa mengukur. Kalau sudah waktunya berhenti makan, berhenti. Bukan karena cocok lauknya, diteruskan saja. Jangan karena itu ya. Jadi harus berhenti sebelum kenyang. Jadi konsepnya Rasulullah itu dipakai. Itu makan kalau sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, kalau lauknya cocok setelah makan, makan lagi. Dan tidak berhenti-berhenti. Jadi ini perkara yang mudah sesungguhnya. Tapi ternyata walaupun kelihatannya itu mudah, sulit bagi diri kita yang sudah kadung bergantung kepada lezatnya makanan. Sulit. Makan, makan. Setelah itu sopuna tak jeng jogoi. Palang nak karena wa minal ju'il mufrad walzam dan tekunilah engkau tariqa tidalil muzaji terhadap jalan adanya sikap moderat ya. Tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar, sedang-sedang kayak sekarang ini sedang-sedang. Nah kalau misalnya sekarang terus dikasih nasi yang banyak lauknya cocok, ya nggak usah kalap, nggak usah sampai kalap ya. Sedikit, sudah enak ini gitu. Tekan, tekan, tekan. Wow. Ya itulah yang menyebabkan orang nggak bangun semestinya bangun menjadi nggak bangun. Gitu loh. Jadi coba dipastikan bahwa kita itu memiliki tradisi bangun malam dan itu pasti itu loh. Sekitar jam 2, jam 3 bangun. Dipastikan itu. Nah kalau sudah dipastikan seperti itu, kita misalnya mau tidur, pasti dibanguni malaikat. Pasti nggak mungkin tidak itu. Pasti dibanguni oleh malaikat. Pasti. Malaikat cara membangunkannya banyak sekali caranya. Yang penting kita bangun itu loh. Pasti dibangunkan itu. Jadi kalau sudah memiliki kerjasama dengan malaikat seperti itu sudah bagus sekali. Sudah sip itu. Mau jam berapa saja tidur, tetap terbangun. Tetap terbangun. Bangun. Idza afrata fihil yabasu adda ila khayalatin wa hadyanin tawil. Oke. Kalau kita makan sesuatu yang kering, banyak yang kering gitu ya, yang kita makan bukan seperti soto, bakso itu bukan, tapi makan yang kering. Makan yang kering. Nah, kalau lebih banyak yang kita makan itu kering, maka akan muncul adanya imajinasi-imajinasi di sini. Jadi dari mana munculnya imajinasi itu? Dari makanan-makanan kering. Jadi muncul imajinasi. Contoh misalnya beginilah ya. Orang yang tekun-tekunnya berzikir, membaca tentang seorang wali di bab karomahnya. Nah, setelah membaca karomah para wali, muncul juga keinginan untuk mendapatkan karomah itu. Imajinasinya bentar banget. Nah, itu kalau makan makanan yang kering bisa memunculkan imajinasi seperti itu. Hati-hati itu loh. Juga memunculkan apa? Memunculkan hadyanin tawil, omong kosong yang berkepanjangan. Gitu loh. Orang sendiri bisa melakukan omong kosong loh. Tidak ada temannya loh padahal. Sendiri bisa melakukan omong kosong. Jadi imajinasinya itu dirangkai-rangkai begini, terus nggak tidur itu. Nah itu omong kosong yang berkepanjangan itu. Itu bisa juga seperti itu. Sama dengan kita sendiri bisa melakukan sesuatu tidak ikhlas loh, bisa. Sendiri padahal kita sholat bisa tidak ikhlas. Contohnya gimana? Kita tidur sendiri di kamar, bangun juga tetap sendiri, wudhu sendiri, sholat sendiri. Tapi bisa tidak ikhlas. Contohnya gimana? Contohnya adalah kita sholat di hadapan banyak orang. Jadi merasa disaksikan, walaupun tidak disaksikan siapapun. Karena perasaannya disaksikan oleh banyak orang, maka kita melakukan sholat atas nama banyak orang itu. Allahu Akbar, aku disaksikan banyak orang. Itu sendiri padahal tidak ikhlas tapi ya. Tetap hati-hati, tetap hati-hati.
Fa'idha kanal wariduh wa yu'til inhiraf. Nah, kalau yang menjadikan diri kita itu berbuat sesuatu yang baru dan itu dasarnya adalah al-warid, inspirasi. Jadi ada inspirasi suci dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan diri kita itu berbuat sesuatu. Maka ikuti itu. Sebab apa? Itu tak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika huwal matlub. Itulah sesungguhnya yang dicari oleh banyak orang. Jadi misalnya ya, tidak ada pikiran di dalam diri kita untuk main ke tempat situ misalnya. Tidak ada pikiran sama sekali. Tapi Allah Ta'ala membimbing, membuat kita melangkah ke sana. Ternyata betul. Ketika sampai di sana itu sedang membutuhkan diri kita. Nah itu berarti betul itu. Itu langkah-langkah yang dibimbing oleh inspirasi ilahi. Oleh inspirasi ilahi dibimbing kita. Nah karena dibimbing, maka pasti benar. Pasti benar. Contoh beginilah ya. Saya misalnya ceramah seperti ini ya. Tiba-tiba saya itu bilang, Haji Yasi itu memiliki banyak uang karena kerisnya laku. Padahal tidak ada pikiran di sini ini. Untuk bilang tentang Haji Yasi itu tidak ada. Tapi Haji Yasi itu kemudian bilang, kok tahu ya? Itu loh. Itu loh. Dari situ jalannya para wali mendeteksi hati orang lain di situ loh. Kalau para wali kan tahu hati orang lain ini gimana hatinya kan tahu semua itu. Dari mana itu? Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Jadi imajinasinya itu dibuat untuk menggerakkan orang ini berkata-kata seperti itu. Kayak gitu loh. Sebenarnya tidak tahu persis. Tidak tahu persis. Cuman Allah Ta'ala membimbing orang itu untuk berbicara ini dan itu. Kemudian kita mengambil kesimpulan. Hati-hati loh di dekatnya kiai itu hati-hati. Kita itu ketahuan apa saja di hati kita itu ketahuan. Dan sebenarnya seperti itu. Semula tidak tahu apa-apa. Cuman Allah Ta'ala yang memberikan tahu itu ke dalam batin kita, kepada hati kita. Dan Allah yang menjadikan diri kita berbicara seperti itu. Maka berbicaralah kita. Dari mana itu? Dari kesucian hati kita. Jadi pastikan diri hati kita itu hanya fokus kepada Allah. Biar fokus kepada Allah, jatuh cintalah kepada Allah. Bagaimana caranya biar jatuh cinta? Pandanglah alam semesta ini sebagai ketiadaan. Jangan dianggap apa isinya alam semesta banyak. Orangnya saja banyak, apalagi pohonnya, apalagi hujannya, banyak sekali. Nah, itu pandang sebagai ketiadaan itu loh. Ketiadaan. Aku ini tiada, engkau juga apalagi tiada juga, sama-sama. Sama-sama tiada. Ketika kita memandang segala sesuatu sebagai ketiadaan, maka pastikan bahwa segala sesuatu adalah realitas kehendak Allah Ta'ala. Ketika segala sesuatu kita pandang sebagai realitas kehendak Allah Ta'ala, maka yang ada cuma satu, yaitu Allah Ta'ala. Di saat itu, pasti kita jatuh cinta kepada Allah, nggak mungkin tidak. Di saat ditawari yang lain, kita mau tidak. Dan kemampuan kita untuk mengatakan tidak, itu pun juga karunia dari Allah Ta'ala. Wong ketika alam semesta ini kita pandang memiliki banyak hal di dalamnya, maka omongan kita berkisar di dalamnya itu, ke sini, ke situ, ke sana, kemari, enggak rampung-rampung itu. Enggak rampung-rampung omongan kita. Enggak rampung-rampung. Coba pandang sebagai ketiadaan. Ya sudah, tidak ada, yang ada itu cuma Allah Ta'ala. Yang ada cuma Allah loh. Kalian percaya? Apa enggak percaya? Yang ada itu cuma Allah. Yang lain-lain itu sesungguhnya realitas kehendak Allah. Realitas kehendaknya. Kita berada di sini pada malam hari ini realitas kehendak Allah. Tanpa kehendaknya, gak mungkin kita berada di sini. Tapi kan kita gak merasakan itu loh persoalannya. Kita tidak merasakan kehendak Allah yang terkait dengan diri kita, itu persoalannya. Coba kita rasakan, hebat loh kita itu sebenarnya. Kalau kita sanggup merasakannya. Oke.
wa tufarriqu bainal waridatir rohaniyatil malakiyati wal waridatir rohaniyatin nariyati syaitaniyati. Kita mesti membedakan inspirasi yang datangnya dari malaikat dan inspirasi yang datangnya dari setan. Nah, sesungguhnya itu sangat mudah untuk dibedakan ya. Sangat mudah sekali untuk dibedakan. Cuma untuk para pemula itu tidak mudah. Jadi ya, bagaimana membedakan malaikat dengan setan itu sangat mudah untuk orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, dan menjadi tidak mudah untuk orang-orang dari kalangan para pemula, apalagi para pemula itu masih menginginkan adanya karomah-karomah, sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Makanya ya, saya pernah punya santri ya santri. Santri ini jelas tidak bisa membedakan antara malaikat dengan setan. Pegangan santri ini bahwa dia walaupun pemula sudah mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Perkiraannya seperti itu. Sebab ketika santri ini dalam hatinya mengatakan, aku mau ke Cakkus apa tidak? Misalnya begitu ya. Langsung tangannya memberikan jawaban. Kalau iya, tangannya begini, bergerak sendiri begini loh. Bergerak sendiri, tanpa digerakkan begini terus. Kalau tidak, maka jawabannya adalah begini. Begini terus, itu tidak. Kalau begini, iya. Kalau begini, tidak. Sampai akhirnya sekian lama dijadikan pegangan itu. Dikira apa? Dikira sebagai karomah. Karomah yang diterima para wali itu loh. Terlalu awal ini. Terlalu awal ini. Terlalu awal. Nah, buktinya begini ya. Saya datang ke rumahnya santri itu. Dan di rumahnya ada sholawatan. Setelah sholawatan, saya ajak kita ziarah ke Gunung Pring. Langsung begini. Loh, kok nggak mau, apa alasannya? Ternyata ngasih alasan. Tidak usah pergi kemana-mana, cukup membaca Asmaul Husna di sini, di rumahnya. Ya kan? Kan seolah-olah bagus juga lah ya. Seolah-olah ziarah itu tidak bagus, dan membaca Asmaul Husna di rumahnya seolah-olah lebih bagus, kan begitu ya. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya. Saya meyakini bahwa itu setan. Karena itu saya pegang langsung. Ayo berangkat. Ketika saya ajak, saya tarik untuk berangkat, langsung diserang sininya oleh setan itu. Sakit katanya. Di dadanya itu sakit sekali. Terus saya tarik saja. Akhirnya bisa dibawa ke Gunung Pring itu. Bisa akhirnya. Tapi ternyata apa? Ketika ketahuan bahwa itu setan, tidak berhenti di situ. Dia masih memiliki rencana berikutnya. Itu loh. Rencana berikutnya. Ternyata betul. Rencana berikutnya saya yang kalah. Sudah enggak menggubris saya lagi, santri itu. Akhirnya bersongkol dengan setannya itu. Jadi ya, kan seolah-olah betul-betul karomah. Kok tangan bisa bergerak sendiri, seret. Kan begini. Kan berarti bagus tuh, kelasnya kelas tinggi setan itu kan. Kan kelas tinggi. Untung ketahuan loh, tapi setelah itu tidak untung lagi, tetap nggak bisa ditarik lagi, sudah nggak bisa lagi. Berarti nggak bisa itu. Jadi hati-hati loh ya. Mending nggak usah ke karomah itu, nggak usah menghadirkan imajinasi begitu. Itu bisa buruk akhirnya kalau begitu itu. Oke, jadi makanya perlu dibedakan antara inspirasi yang bersifat kemalaikatan dan inspirasi yang bersifat setan. Beda. Mimma tajiduhu, mimma dari sesuatu tajidu yang mendapatkan engkau hu kepada ma fi nafsika di dalam dirimu indang qadha'il waridi ketika melaksakannya itu inspirasi. Oke. Jadi ketika inspirasi itu mau bertindak di dalam diri kita,
Kita harus tetap hati-hati. Karena boleh jadi itu inspirasi setan, bukan inspirasi malaikat. Boleh jadi. Makanya pengetahuan kita tentang syariat itu perlu. Perlu. Kalau sudah tidak sesuai dengan syariat, kita tolak. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu hebat itu. Ketika ada datang cahaya, cahaya. Terus setelah itu membentuk lafaz Allah itu. Bukan bagi orang pemula itu. Ini betul-betul hebat ini kan itu. Kalau para pemula langsung oke itu kan. Itu. Membentuk lafaz Allah Ta'ala cahaya itu. Terus cahaya itu kemudian bilang, inni abahtu lakal muharramat. Kuhalalkan bagimu segala yang kuharamkan. Kalau bagi kita kan, oh ini oke sekali ini. Oh yang haram itu dihalalkan kan begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ngambil pedang, ditarik dari warangkanya, sreng, jangan kabur. Kabur langsung. Untung engkau, kata sisanya itu, menggunakan akalmu. Betapa banyak orang-orang dari kalangan para sufi pemula yang kusesatkan dengan cara seperti ini. Untung kau menggunakan akalmu. Jadi ketika yang haram itu dihalalkan, Syekh Abdul Qadir Jailani curiga. Ini pasti bukan Tuhan, gak mungkin Tuhan ini. Bagaimana mungkin yang haram dihalalkan? Kan gak mungkin. Gak mungkin itu, gak mungkin dikerjakan oleh Tuhan kan begitu. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai halal, ya selamanya halal. Apa yang ditetapkan sebagai haram, ya selamanya haram kan begitu. Proses menghalalkannya kan pakai nasih mansuh itu enggak langsung saja dihalalkan begitu saja. Kan enggak mungkin itu ya, enggak mungkin. Wa dzalika annal warida idza kana malakiyan. Wa dzalika adapun hal itu annal warida sesungguhnya inspirasi idza kana apabila ada itu inspirasi malakian ialah bersifat malaikat fa innahu yaqubuhu bardun wa ladzatun maka akhirnya itu adalah dingin dan kelezatan. Oke, gitulah ya contohnya. Jadi kalau inspirasi itu datangnya dari malaikat itu pasti mengajak kepada kebaikan dan akhirnya apa? Akan dirasakan dingin dan lezat. Nah, itu betul, itu sudah betul. Contohnya beginilah ya. Dulu saya pernah mengamalkan ayat kursi ya untuk mengobati orang kena sihir itu loh. Saya amalkan ayat kursi itu di tengah ladang sendiri, nggak ada siapa-siapa. Tengah ladang sendiri. Nah, setelah baca ayat kursi, saya membaca doanya. Nah, setelah membaca doanya itu langsung itu loh. Di sebelah hati sini dingin sekali. Terus makin lama makin melebar tuh. Makin lama makin melebar, dinginnya itu loh. Makin lama seluruh tubuh jadi dingin sekali. Seluruh tubuh itu. Dalam batin saya, insya Allah terkabul itu. Dan betul ya. Ketika itu saya membawa air, airnya cuma saya itu, selesai. Terus saya kasih kepada orang yang kena santet itu ya. Kena santet itu. Itu cuma diusapkan bagi saya, sembuh langsung. Langsung sembuh. Nah, kenapa? Karena dingin itu menunjukkan itu merupakan bagian akhir dari inspirasi kemalaikatan. Dan nikmat hati itu juga sama. Akhir dari inspirasi kemalaikatan. Oh, alhamdulillah dikabulkan. Pernah juga saya mau mengobati orang kena santet juga. Saya ke tengah ladang juga sendirian. Nah, ternyata apa? Ternyata ya, akhir dari inspirasi itu bau banget, bau nggak enak itu loh, bau. Aduh, dalam batin saya, wah insya Allah nggak sembuh ini. Dan betul nggak sembuh saya kasihkan itu. Jadi seperti ada tanda itu loh. Mau sembuh, mau tidak sembuh itu ada tandanya. Ada tandanya. Oke. Jadi akhir inspirasi kemalaikatan itu adalah bardun waladzatun, adanya dingin dan adanya lezat. La tajidu alaman, engkau tidak akan mendapatkan penderitaan. Gak mungkin.
kita mendapatkan derita itu dari inspirasi kemalaikatan? Tidak. Wala tataghayyaru laka suratun, dan rupa yang di depanmu itu tidak berubah-ubah. Loh, kalau jin, kalau setan berubah-berubah menyeramkan itu jin dan setan itu. Tapi kalau malaikat tidak berubah. Jadi sekali kelihatan orang ini, orang itu terus begitu sampai kita rampung. Itu inspirasi kemalaikatan. Jadi ada dua inspirasi yang perlu kita bedakan. Jadi kalau inspirasi kemalaikatan pasti bagus itu. Enggak mungkin tidak. Kalau inspirasi yang dari setan pasti buruk dan berubah-ubah. Wa idza kana syaitanan wallahu a'lam bisawab. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk diri kita juga untuk keluarga kita semua. Amin ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.